membahas mengenai seputar diet. Oh iya, sebelum itu saya kasih tahu dulu ya. Diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan loh guys, tapi juga bisa untuk menambah berat badan. Kalian itu kebanyakan salah arti ya, bahwasanya diet itu kalian suka menafsirkan untuk menurunkan berat badan. Enggak loh, sebenarnya menaikkan berat badan juga bisa dengan cara diet. Karena diet itu banyak loh macamnya. Menurut sumber yang saya baca ada 4 macam yang dari web Halodoc ya. Kalau nggak salah yang pertama itu ada diet keto, yang kedua diet Atkins, yang ketiga diet Mediterina, yang keempat ada diet paleo. Nah, kalian itu termasuk ke dalam jenis diet apa sih? Diet apa yang sedang kalian jalani ini? Jadi kalian itu termasuk ke dalam jenis diet, apakah diet keto, ataukah paleo, ataukah Atkins, ataukah Mediterina. Ini sesuai pengalaman saya saja ya. Kalau saya itu menggunakan diet Mediterina. Sebelumnya saya akan bahas sedikit tentang diet keto. Nah, untuk diet keto sendiri itu jadi diet yang memperbolehkan makan banyak lemak, banyak protein, tapi mengontrol sedikit karbohidrat. Sedangkan kalau misalnya diet Atkins hampir sama ya untuk mengontrol karbohidrat, cuman mereka bebas gitu ya. Kalau diet ini tuh bebas makan lemak apa aja gitu. Karena kalian pikir lemak itu jahat ya? Nggak semuanya lemak itu jahat loh. Ada lemak yang baik buat tubuh kita. Jadi kalau misalnya diet Atkins ini sangat memperbolehkan makan lemak. Sedangkan yang ketiga itu diet Mediterina, yaitu diet yang sedang saya jalani waktu pertama kuliah. Kalau nggak salah itu diet Mediterina itu mengenai diet yang menggunakan makanan sehat, misalnya buah-buahan, kemudian biji-bijian, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya yang saya gunakan diet pada saat itu tuh mengurangi porsi karbohidrat gitu loh. Misalnya saya tuh waktu itu teman-teman saya juga sampai bilang ya waktu kuliah, kenapa makannya sedikit? Karena di situ saya memperbanyak buah-buahan, terus saya ditambah yogurt juga. Nah, selanjutnya juga ada diet paleo. Nah, kalau misalnya diet paleo ini diet yang emang bener-bener mengikuti zaman dahulu. Jadi waktu zaman dahulu kan makan seadanya ya, yang ada di hutan apa aja bebas seadanya. Nah, dengan cara direbus, dikukus, dan lain sebagainya. Jadi kan kalau sekarang itu makanan cepat saji itu nggak baik loh teman-teman. Jadi kalian harus sedikit mengurangi makanan cepat saji. Apalagi kalian itu mau menurunkan berat badan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai penurunan berat badannya aja ya teman-teman. Kalau misalnya untuk menaikkan berat badan, buat badan saya sendiri tuh gampang sekali ya. Cuman yang lebih sulit tantangannya itu menurunkan berat badan. Kalian bisa tahu sendiri ya teman-teman saya, waktu kuliah bisa tahu dong pertama kali saya masuk kuliah itu badan saya segede gimana. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini badan saya pas pertama masuk kuliah. Kemudian sampai tingkat 2 ya masih segede gini. Oke. Nah, di situ saya mikir, loh badan saya kok perasaan nggak enak dilihat ya. Terus saya mikir, terus saya harus diturunin dong berat badan saya sampai saya menjalankan berbagai macam, entah itu olahraga, lari, terus tiap Sabtu lari dan lain sebagainya. Kok masih tetap ya? Ternyata kuncinya itu adalah di pola makan. Jadi pola makan kalian nih yang harus benar-benar dikontrol. Jadi diet itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, tapi juga menaikkan berat badan. Jadi diet itu artinya mengontrol pola makan kalian ya. Untuk yang kurus juga bisa kalian tonton, karena untuk yang kurus juga bisa untuk menaikkan berat badan dengan cara diet. Oke. Ini berat badan saya setelah melakukan diet karbo. Kalian tahu kan, sampai banyak yang nanya ke saya, kenapa kok bisa turun kilonya, kok bisa kayak gitu, kok bisa kayak ini. Kalian nggak tahu aja prosesnya. Proses yang pertama itu kalian harus konsisten.
Kalau untuk diet itu harus konsisten ya guys, gak boleh setengah-setengah. Kalau misalnya mau mengkonsumsi buah-buahan pagi, misalnya saya tuh waktu itu mengkonsumsi apel tiap pagi, pokoknya makannya itu hanya siang hari, jadi pagi tuh nggak makan nasi ya saya, karena mengurangi diet karbohidrat. Karena mengurangi karbohidrat, jadi saya menggunakan diet Mediterina yang tadi mengurangi karbohidrat. Jadi hanya makan pagi itu pada siang hari sama sore hari. Kalau malam hari itu saya nggak makan apa-apa, malah saya minum yogurt. Itu kalau diet saya ya. Terus kalau selanjutnya kalian harus menyiapkan timbangan. Yang kedua, kalian harus menyiapkan timbangan. Kenapa harus menyiapkan timbangan? Karena timbangan di sini itu penting untuk mengontrol berat badan kalian, sejauh mana kalian itu berhasil enggaknya diet itu. Selanjutnya, yang ketiga itu kalian harus punya target. Kalian di sini tuh harus punya target. Jadi targetnya itu kayak misalnya saya dalam seminggu harus turun 2 kilo, saya dalam sebulan harus turun 5 kilo. Nah kalau misalnya kalian udah punya target, itu kalian pasti setiap kalian mau makan, oh iya target saya itu turun sebulan 5 kilo, dan itu yakin asli bakal turun. Kalian lihat sendiri kan perubahannya, dari saya benar-benar dari kebaya yang gak ada bentuknya badan saya, sampai saya pakai kebaya yang ini berbentuk dong badan saya. Selain itu juga ya, selain diet itu juga kalian harus konsisten dalam olahraga. Olahraga pasti dong ya, karena waktu itu saya hanya olahraga saja, tidak memperhatikan makan, ya tetap itu nggak bisa. Bagi tubuh saya ya harus seimbang antara olahraga sama menjaga berat badan. Dan kebetulan waktu itu saya jalani penurunan berat badan itu dengan senam saya itu menggunakan senam Zumba. Pokoknya banyak ya di YouTube senam Zumba untuk menurunkan berat badan. Dan alhasil setelah senam, yang kalian ketahui ya, alhasil setelah senam saya turun 0,30. Sedangkan saya minum Coca-Cola 1 gelas naik 0,50. Bayangkan senam saya setengah jam perbandingannya dengan minum Coca-Cola yang 1 gelas. Aduh, itu benar-benar menyakitkan. Pokoknya selain itu juga kalian kurangi konsumsi yang manis-manis, yang bersoda. Kalau untuk saran dari saya, kalau untuk menurunkan berat badan ya, sekarang juga saya benar-benar berat badan saya naik lagi semenjak bulan puasa ya, habis lebaran. Pokoknya banyak makanan, terus kemudian saya diam di rumah, sering masak-masak, dan itu bukan menurunkan berat badan saya, malah ya saya juga sekarang lagi naik lagi, berarti saya proses harus diet lagi. Pokoknya oke, yang pertama dari saya itu, ingat kalian harus punya target dulu. Dalam 1 bulan target kalian tuh turun berapa kilo. Terus yang kedua itu kalian harus konsisten. Dan kayak yang ketiga kalian itu harus punya timbangan untuk mengontrol ya berat badan kalian. Nah untuk yang terakhir, kalian itu harus konsisten dalam menjaga pola makan dan juga dalam berolahraga. Nah yang saya jalani saat ini, saya itu kurang konsisten dalam olahraga karena waktu itu saya suka fitness, ke tempat fitness sengaja, tapi untuk tubuh saya sendiri fitness itu untuk tubuh saya sendiri fitness itu 0, berapa persen ngaruhnya untuk tubuh saya. Pokoknya kayak ya abis fitness malah jadi lapar, jadi makan bakso ya, jadi nggak guna kalau menurut saya, kalau menurut pribadi saya. Karena saya sendiri kalau abis fitness kayak bener-bener capek banget. Beda dengan Zumba, kalau Zumba kayaknya lebih efektif buat badan saya gitu ya. Tapi kalian harus konsisten. Oh ya, saya juga pernah menjalani beberapa fitness seperti ini. Udah capek, berkeringat, oh masya Allah, pokoknya itu benar-benar capek. Memang sih turunnya 0,50 sekian sampai ke atas, cuman setelah makan bakso naiknya 1 kilo. Ya itu pokoknya nggak guna kalau buat saya. Mungkin cukup sekian saja penjelasan mengenai diet di channel kali ini. Semoga kalian yang mau menurunkan berat badan
segera tercapai, oke? Dan konsisten, yang paling utama konsisten, oke? Gak perlu pakai obat-obatan ya guys, karena itu nggak efektif buat tubuh kita, takutnya malah jadi penyakit. Yang paling penting adalah menjaga pola makan dan olahraga